Di posisi 4 besar, nama-nama yang dianggap publik pantas sebagai calon wakil presiden, temuan survei kita kali ini menemukan nama Erick Thohir, nama Ridwan Kamil berada dalam posisi 2 teratas dengan selisih elektabilitas sekitar 0,02% saja. Kemudian di posisi ketiga ada nama Mahfud MD, posisi keempat kemudian ada nama Sandiaga Uno, gitu ya. Nah, kenapa kemudian Erick Thohir dibandingkan survei di awal bulan lalu, sekarang posisinya sudah di posisi pertama meskipun secara statistik tidak berbeda signifikan dengan Ridwan Kamil. Ini bisa dilihat sebab misalnya dampak dari euforia kemenangan timnas U22 di SEA Games beberapa waktu lalu. Ada euforia kemenangan di sana dan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI nampaknya mendapat berkah elektoral dari euforia kemenangan itu. Kita tahu penggemar bola di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, jumlahnya sangat besar gitu ya. Dan belum lama ini mereka sempat merasakan kekecewaan berat gitu ya, kekecewaan yang mendalam setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dari kecewaan itu kemudian terbayar dengan kemenangan Indonesia di SEA Games setelah 32 tahun tidak meraih medali emas di SEA Games. Euforia itu kemudian muncul. Kita lihat bagaimana misalnya ketika timnas Indonesia diarak keliling ibu kota beberapa hari setelah kemenangan di final sepak bola SEA Games tersebut, euforia itu tergambarkan dengan jelas di sana. Nah, euforia ini kemudian yang menurut kami cukup mendorong kenaikan dari elektabilitas Erick Thohir. Lalu kenapa kemudian elektabilitas Ridwan Kamil yang beberapa bulan belakangan itu menurun setelah di pertengahan tahun lalu sempat naik gitu ya sebagai bakal calon wakil presiden. Nah, ini kita bisa lihat dengan dinamika yang terjadi di Partai Golkar. Pemilih Ridwan Kamil tampaknya tidak memiliki kepastian apakah Gubernur Jawa Barat tersebut akan maju atau tidak dalam gelanggang Pilpres. Kenapa? Karena di internal Partai Golkar sendiri ada keputusan politik berdasarkan Munas gitu ya, bahwa ketua umum mereka Erlangga Hartarto yang akan diperjuangkan untuk maju di Pilpres. Nah, Ridwan Kamil sendiri beberapa bulan lalu telah bergabung dengan Partai Golkar. Jadi pemilih Ridwan Kamil ada keraguan dari mereka apakah Gubernur Jawa Barat tersebut akan maju atau tidak dalam gelanggang Pilpres. Lalu bagaimana dengan nama Mahfud MD yang dalam temuan survei kali ini dibandingkan survei sebelumnya juga cukup mengejutkan, masuk dalam 3 besar sebagai nama-nama bakal calon wakil presiden. Ini tidak terlepas dari suara vokal Pak Mahfud beberapa bulan terakhir, misalnya dalam dugaan kasus-kasus korupsi di Dirjen Pajak, di beberapa kasus besar yang sekarang ditangani kejaksaan. Nah, itu cukup memperoleh atensi publik. Pak Mahfud kemudian memperoleh insentif elektoral dari concern beliau terhadap kasus-kasus tersebut. Posisi beliau sebagai Menko Polhukam dilihat publik sebagai posisi yang strategis dan beliau dipersepsikan memiliki kepedulian terhadap penuntasan kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik secara luas. Kemudian kenapa nama Sandiaga Salahuddin Uno juga masuk dalam posisi 4 besar dengan elektabilitas di atas 10%? Tentu saja tidak terlepas dari catatan pemilu 5 tahun lalu di mana Sandiaga Salahuddin Uno pernah menjadi kontestan di 2019 sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Jadi memori publik terhadap kontestasi yang diikuti oleh Sandiaga Uno di 2019 masih melekat dan karena itu Sandiaga Uno dianggap masih cukup pantas untuk maju kembali di 2024 ini sebagai calon wakil presiden. Nah, di antara 4 nama ini, apakah nama-nama tersebut akan digandeng oleh 3 nama capres tadi? Itu mungkin saja. Misalnya nama Erick Thohir yang diperjuangkan atau ditawarkan oleh Partai Amanat Nasional seperti tadi saya sudah sampaikan di awal kepada Ganjar Pranowo dan juga kepada Prabowo Subianto. Nah, kalau saya melihat dari 2 kemungkinan ini, mana kemungkinan kepada Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, nampaknya kalau kita lihat dinamika komunikasi politik yang dibangun oleh PAN akan lebih memiliki peluang untuk menjodohkan Prabowo Subianto dengan Erick Thohir. Kenapa? Karena 2 orang ini sekarang berada dalam satu tim kerja, tim kabinet pemerintahan Pak Jokowi, gitu. Nah, ada kendala psikologis juga, misalnya kalau menjodohkan Erick Thohir dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dituding oleh publik gitu sebagai salah satu sebab dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akibat statement yang beliau keluarkan menolak partisipasi
timnas Israel di Piala Dunia U20 tersebut. Sementara Erick Thohir merupakan ketua umum PSSI yang sangat berkepentingan atas kesuksesan pelaksanaan Piala Dunia U20 tersebut. Jadi ada problem psikologis di sana. Apakah kemudian PDIP, Ibu Megawati dalam hal ini sebagai veto player penentu keputusan politik nanti bisa menerima hal itu? Rasanya agak sulit. Karena itu saya melihat lebih besar peluangnya bagi Erick Thohir untuk menjadi pendamping bagi Pak Prabowo Subianto. Selain chemistry sama-sama Menteri Pak Jokowi, juga Pak Erick Thohir yang diperjuangkan oleh PAN ini memiliki hubungan sangat baik secara personal dengan Prabowo Subianto. PAN sendiri dalam 2 pemilu terakhir memiliki catatan sejarah dengan Partai Gerindra dan Partai Prabowo selalu mendukung Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan nama Ridwan Kamil? Apakah mungkin digandeng oleh salah satu bakal calon presiden sebagai wapres? Secara demografi atau demografi pemilih, Pak Ridwan Kamil ini kan kuat di Jawa Barat. Sebagai gubernur Jawa Barat, sebagai tokoh dari Jawa Barat, figur dengan elektabilitas yang sangat baik di Jawa Barat, sebenarnya Ridwan Kamil sangat dibutuhkan kehadirannya oleh Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Karena kita tahu Ganjar Pranowo memiliki kelemahan elektoral, begitu juga PDIP di Jawa Barat. Pak Jokowi dalam 2 pemilu terakhir selalu kalah di Jawa Barat oleh Pak Prabowo Subianto. Dalam survei-survei yang kita lakukan juga terlihat bahwa elektoral dari Ganjar Pranowo tidak cukup menjanjikan di Jawa Barat. Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat menanggulangi hal tersebut adalah dengan menggandeng figur dari Jawa Barat. Dalam hal ini Ridwan Kamil mungkin saja bisa melengkapi, tapi problemnya adalah Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar tentu tidak akan bisa bergerak bebas untuk melakukan manuver-manuver politik, menjalin komunikasi dengan Ganjar Pranowo ataupun capres-capres lain. Karena apa? Seperti tadi sudah saya sampaikan, di internal Partai Golkar ada keputusan Munas untuk memperjuangkan nama ketua umum mereka Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang akan diusung atau diperjuangkan untuk dimajukan sebagai salah satu kontestan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Lalu, bagaimana dengan nama Mahfud MD dan Sandiaga Uno? Apakah mungkin diambil oleh salah satu bakal capres tadi? Mungkin saja. Sandiaga Uno misalnya, yang beberapa bulan terakhir diperbincangkan akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Persatuan Pembangunan yang kita sudah tahu bersama sudah menjalin koalisi secara resmi dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo. Tapi apakah dengan begitu lantas Sandiaga Uno kalau nanti sudah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan akan otomatis diterima sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo? Saya kira tidak semudah itu juga, karena kembali lagi penentu siapa cawapres bagi Ganjar Pranowo adalah Ibu Mega, PDIP dengan segala pertimbangannya. Kemudian kita lihat basis demografi pemilih bakal calon wakil presiden. Dari mata pencarian kita lihat misalnya petani, peternak, nelayan itu sebagian besar memilih Erick Thohir, dan ibu rumah tangga sebagian besar memilih nama Ridwan Kamil. Nah, pilihan ibu rumah tangga terhadap Ridwan Kamil ini tentu kita bisa pahami. Seperti juga tadi pilihan terhadap Prabowo Subianto, pemilih perempuan termasuk ibu rumah tangga relatif memilih calon-calon yang mereka anggap gagah, tampan, dan memiliki wibawa. Dan Ridwan Kamil dipersepsikan sebagai calon yang memenuhi kriteria tersebut. Kalau kita lihat juga dari pemilih Ridwan Kamil di Jawa Barat ketika pemilihan gubernur 2018 lalu juga dominan datang dari pemilih perempuan. Nah, bagaimana dengan pemilih dari mata pencarian peternak, nelayan, dan petani? Mengapa menjatuhkan pilihan kepada Erick Thohir? Boleh jadi karena beberapa pergerakan atau manuver-manuver yang dilakukan Erick Thohir selama beberapa bulan terakhir atau bahkan selama beberapa tahun terakhir sebagai Menteri BUMN. Sebagai Menteri BUMN, Pak Erick Thohir banyak melakukan sosialisasi dengan menggunakan sarana-sarana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN. Misalnya, melalui pemberian bantuan kredit melalui bank-bank pemerintah, bank-bank plat merah. Nah, itu kan menjumpai pemilih-pemilih, kantong-kantong pemilih yang memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, nelayan, di mana mereka merupakan target utama dari penerima kredit tersebut. Kemudian kita lihat basis pemilih dari nama-nama calon wakil presiden ini. Kalau kita lihat dari basis pilihan partai, tampak belum terjadi soliditas dari pemilih-pemilih
bakal calon wakil presiden. Kita lihat misalnya, nama Ridwan Kamil itu datang dari pemilih-pemilih Gerindra dan Perindo, bukan dari pemilih Golkar. Kenapa? Mungkin saja karena Ridwan Kamil baru bergabung di Golkar dan belum banyak pemilih Golkar se-Indonesia yang mengetahui bahwa beliau adalah kader Golkar sekarang. Dan pemilih Ridwan Kamil datang dari Gerindra juga bisa dipahami karena Gerindra dominan juga salah satu basis politik adalah di Jawa Barat dan Ridwan Kamil adalah gubernur Jawa Barat dan ada kedekatan di sana. Jangan lupa juga ketika kali pertama maju di kontestasi politik di Pilkada Kota Bandung, Partai Gerindra lah yang pertama kali memperkenalkan nama Ridwan Kamil jauh sebelum publik mengenal nama beliau saat ini. Di pemilih Partai Demokrat juga kita melihat bahwa soliditas belum tertuju pada nama Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Ini bisa dipahami karena meskipun AHY merupakan Ketua Umum dari Partai Demokrat, tapi pemilih Partai Demokrat atau konstituen Partai Demokrat itu belum melihat ada kepastian dari koalisi perubahan untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Artinya dalam hal pilihan terhadap calon-calon wakil presiden dibandingkan pilihan terhadap calon-calon presiden, basis dari pemilih atau konstituen partai-partai relatif belum solid terhadap pilihan terhadap nama-nama calon wakil presiden. Karena apa? Karena sampai saat ini juga koalisi masih belum menentukan, satupun koalisi atau calon presiden belum menentukan sama sekali apakah baik Ganjar maupun Prabowo maupun Anies Baswedan siapa yang akan mereka gandeng sebagai calon wakil presiden. Oleh karena itu publik belum memiliki sebuah gambaran kepastian atau masih berada dalam kebingungan pilihan terhadap nama-nama calon wakil presiden.